Kalau bapak berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dikasih parfumnya, kau dapat bau harum. Iya toh? Iya pak? Sebaliknya, kalau bapak berteman dengan pandai besi, tukang las, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat panasnya. Iya kan? Maka berteman orang-orang soleh. Dan sampai di akhirat, itu kalau kita teman orang soleh, nanti ada gunanya di akhirat. Ketika saya mau masuk surga, saya cari teman saya. Oh, mana Haji Idris? Misalnya kontraktor. Dia bilang malaikat, masih sibuk dia, masih banyak pertanyaannya di akhirat. Masih banyak pertanyaannya. Saya mau masuk, gelisah. Allah berkata, kenapa kau gelisah? Saya cari itu temanku. Gara-gara dia, saya bisa sampai dakwah di Tual. Gara-gara dia, saya bisa dakwah di Jakarta. Lihat di medsos, lagi sepeda, mati. Ada yang lagi jogging, mati. Bahkan ada yang lagi selingkuh, mati. Itulah makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Nah, bagaimana agar kita bisa mati dalam keadaan beragama Islam? Ini yang ingin saya sampaikan. Sebab banyak di antara kita sudah tua. Orang Bugis bilang matoa nih kejili-jili mopi. Sudah tua tapi tidak sadar-sadar. Selalu dimakan oleh hayalan, masih lama kau mati. Padahal tidak ada orang janji, masih lama dia mati. Selalu kita dengar, meninggal ini, masa sih? Saya masih ketemu minggu lalu. Ya kan sering kita rakas itu. Meninggal ini, masa sih? Masih ada di WhatsApp kemarin. Itu sering. Tapi yang jarang, bagaimana kalau kita yang meninggal? Nah, agar kita bisa mati dalam keadaan agama Islam, pertama, mutlak banyak mengunjungi tempat-tempat yang baik. Karena kita tidak tahu di mana ajal menjemput. Maka yang bagus bisa mati dalam keadaan beragama Islam, matinya kita tidak dalam keadaan membawa kekafiran. Jangan kunjungi tempat-tempat maksiat. Tempat karaoke. Siapa tahu di dalam lagi ada cewek. Ajal menjemput. Tempat-tempat maksiat biliar yang di dalamnya ada minuman keras, restoran-restoran yang ada minuman keras, ada khamar di dalamnya, bisa membuat kita matinya dalam keadaan membawa kemaksiatan. Hindari tempat-tempat maksiat. Kita tidak tahu ajal di mana menjemput. Maka sebaliknya, kita datangi tempat-tempat ibadah. Kita datangi tempat-tempat yang berbuat kita dekat dengan Allah. Pengajian. Mudah-mudahan kita dalam dengar ceramah seperti ini, ajal menjemput. Kita datang berjamaah di masjid. Itu di Makassar. Ada orang, sahabat saya, lagi khutbah Jumat, antara khutbah pertama khutbah kedua dia istirahat, dah enak dia rasa, meninggal dalam keadaan khutbah. Ada juga orang yang meninggal dalam keadaan sujud. Maka saudara-saudaraku, terutama bapak-bapak ini yang sudah muka-muka sakaratil maut, ya, rajin-rajinlah ke masjid, ke tempat-tempat pengajian, mengaji,
Mudah-mudahan dalam keadaan kita membaca ayat suci Al-Quran, Allah menjemput kita. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai adik-adik ini yang suka sepeda, yang suka olahraga, futsal, itu kan biasa orang kena serangan jantung, gagal nafas, kehabisan nafas. Silakan olahraga, tapi jangan kelihatan aurat. Silakan naik sepeda, tapi jangan kelihatan pahamu. Karena kalau laki-laki kelihatan paha itu sama hukumnya perempuan tidak pakai jilbab. Ada yang bilang, kan tidak ada nafsu lihat paha saya. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Yang anak-anak naik sepeda. Nah, mudah-mudahan di sini tidak. Kalau di Makassar, di kota-kota besar itu sepeda kalau hari libur, celananya sempit. Lihat orang-orang sepeda kan, bajunya sempit, celananya sempit sampai kentara itu di depannya. Masa kau ketemu Allah, meninggal kamu kelihatan seperti itu? Kau menghadap saja sama pejabat pakaian begitu dianggap tidak sopan. Maka olahraga penting, tapi jangan berpakaian yang mempertontonkan aurat. Ya. Yang berikutnya, meninggalkan tempat-tempat maksiat, datangi tempat-tempat yang baik, supaya kita dalam keadaan tempat yang baik, kita ajal menjemput. Jangan sampai kita lagi maksiat, tempat-tempat hiburan yang ada di dalamnya maksiat, Allah menjemput. Nauzubillah min zalik. Kan sering juga kita lihat kan, ada orang lagi di tempat karaokean, ada khamar di sampingnya, kena kebakaran itu gedung, tidak bisa keluar. Nauzubillah min zalik. Yang berikutnya, bertemanlah orang-orang soleh, berteman orang-orang baik. Karena kalau bapak ibu berteman orang baik, biasanya yang dikunjungi tempat-tempat baik. Saya jalan sama bapak, datang ke tual ini, tidak mungkin lagi siang-siang, di mana tempat karaoke yang bagus? Pasti dia bilang orang, ustaz apa itu? Ustaz kajili-jili. Ya kan? Orang kalau teman dengan baik, Nabi memberikan ilustrasi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tadi supaya bisanya kita wafatnya dalam keadaan membawa keagamaan, dalam keadaan husnul khotimah, ya, datanglah tempat-tempat yang baik, hindari tempat-tempat maksiat. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Nabi memberikan perumpamaan. Kalau bapak berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dikasih parfumnya, kau dapat bau harum. Iya toh? Iya pak? Sebaliknya, kalau bapak berteman dengan pandai besi, tukang las, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat panasnya. Iya kan? Maka berteman orang-orang soleh. Dan sampai di akhirat, itu kalau kita teman orang soleh, nanti ada gunanya di akhirat. Ketika saya mau masuk surga, saya cari teman saya. Oh, mana Haji Idris? Misalnya kontraktor. Dia bilang malaikat, masih sibuk dia, masih banyak pertanyaannya di akhirat. Masih banyak pertanyaannya. Saya mau masuk, gelisah. Allah berkata, kenapa kau gelisah? Saya cari itu temanku. Gara-gara dia, saya bisa sampai dakwah di Tual. Gara-gara dia, saya bisa dakwah di Jakarta. Gara-gara dia, saya bisa ke Malaysia. Saya bisa dapat amal dakwah gara-gara itu yang selalu undang saya. Lalu Allah katakan, kalau begitu, ambil itu temanmu yang masih banyak masalahnya di neraka. Ambil, bawa dia masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya Pak, kalau bapak punya teman baik, genggam tangannya, dia akan mengajakmu ke masuk ke dalam surga. Cuma kita lebih senang bersahabat sama pejabat.
Pejabat datang ke rumah kita muliakan, kita cium tangannya, padahal baru saja tanda tangan korupsi. Kalau pejabat mau datang ke rumahmu, wah langsung kau sibuk potong ayam. Kau perbaiki rumahmu, kau jemput, kau hormati. Sekalinya Pak Imam yang kau butuhkan, kau ndak jemput. Kau kirim ojek, motor tua, tak gantung-gantung kakinya. Sampai di rumahmu kau ndak hargai. 1 jam dia barasanji, busa-busa kalepaknya kepanasan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Begitu mau pulang kau kasih uang 50.000, kau kusut-kusut. Padahal dia datang doakan kamu. Itu pejabat datang dia tipu kamu. Maka kata Nabi, bertemanlah orang-orang yang soleh. Ada 7 golongan orang di padang mahsyar nanti dapat perlindungan dari Allah, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Padang mahsyar namanya, dikasih dia ruang istimewa, ber-AC sambil menunggu gilirannya dipanggil, menunggu gilirannya diadili. Dia dimasukkan ke ruang PPIP, ber-AC, dilayani bidadari, baru dia pikir sudah dikasih. 7 di antaranya. 1 di antara 7 golongan itu, mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersahabat karena Allah. Kalau kau bersahabat karena jabatan, hilang jabatanmu, hilang temanmu. Kalau kau bersahabat karena kekayaan, begitu kau miskin dia tinggalkan kamu. Tapi kalau berteman karena Allah, sehidup semati dia akan mengajakmu kepada kebaikan. Maka bapak-bapak kalau mau menghadapi sakaratul maut, bawa Islam, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, agar kita bisa mati dalam keadaan beragama Islam, doa. Ada doanya itu, kalau buku-buku tahlil, buku-buku yasin, ada di belakangnya judulnya doa selamat. Ada doa itu yang berkaitan dengan kematian, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Itu bapak-bapak ini yang sudah tua-tua, jangan kau lagi minta doa punya ruko. Tidak penting lagi kau berdoa supaya bisa tambah lagi mobil. Yang penting kau perlu berdoa kalau sudah muka tua, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita doa. Atau mau lebih pendek, sambil nyanyi-nyanyi, duduk-duduk, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu diulang-ulang. Setiap selesai sholat, baca itu, taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertaubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dirahmati ketika dicabut nyawanya. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diampuni setelah mati. Luar biasa ini kalau doa dikabulkan. Ya kan? Taubat sebelum mati, dicabut nyawanya dengan ringan, diampuni setelah mati. Kalau ini dikabulkan, aman. Kenapa kita takut mati? Karena kita yakin banyak dosa. Padahal mati itu syarat ketemu Allah. Mati itu syarat ketemu Allah. Mana bisa kita ketemu Allah kalau tidak mati dulu? Ibu-ibu mau ketemu Allah? Mau ketemu Allah ibu? Syaratnya harus mati dulu. Tapi kenapa kita takut mati? Karena kita tahu, kita yakin banyak dosa. Coba kalau datang malaikat tawari saya, dah saat sebenarnya kau mati 2030. Tapi kalau kau mau mati sekarang, diampuni semua dosa-dosamu. Langsung saya jawab, cabut saya sekarang, yang penting tidak ada dosa. Daripada masih ditambah 2030 tapi banyak dosa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, doa agar kita bisa menghadapi
sakaratul maut dengan baik. Dan ketika orang menghadapi sakaratul maut, jangan pikir main-main. Nabi Idris alaihissalam pernah melakukan percobaan. Ya Allah, saya mau tahu rasanya sakaratul maut. Allah katakan cabut nyawanya. Sudah dicabut nyawanya, dihidupkan kembali dengan izin Allah hidup. Lalu Nabi Idris katakan, saudara-saudara sekalian, kamu mau tahu sakitnya sakaratul maut, keluarnya nyawamu dari tubuhmu, kau dikuliti hidup-hidup 1000 kali lebih sakit daripada sakaratul maut. Apa lihat orang dikuliti, mana bisa kita hidup kalau dikulit hidup-hidup? Tapi kata Nabi Idris, menghadapi sakaratul maut lebih sakit daripada dikuliti hidup-hidup, 1000 kali lebih sakit. Nauzubillah min dzalik. Maka itulah saatnya, itulah sebabnya selalu diajarkan kita berdoalah ada menghadapi sakaratul maut dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf suara saya sudah mulai gangguan ini dan saya harus pulang nanti dari sini langsung lagi ke Kalimantan Timur. 2 hari saya di sana, baru balik ke Makassar dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya paksakan hari ini hilang suara saya, banyak orang yang jadi rugi. Mohon izin juga Bapak doakan saya, ini mata saya ini masih bermasalah. Ini mata saya habis dioperasi. Ini yang kanan. Ini yang normal ini yang masih bisa melihat yang kiri. Ini yang kanan dia melihat tapi kabur. Sama blur kalau bahasanya di HP. Ada gambarnya tapi tidak jelas. Ini mata saya ini. Sudah dioperasi 3 bulan yang lalu. Lepas retinanya. Retina itu Bapak pernah lihat wallpaper, kertas ditempel di dinding, itu kertasnya lepas. Ini retina saya lepas dioperasi, dikasih lem. Tapi jangan Bapak pikir lemnya lem kertas. Nah, ini lem ini silikon di dalamnya. Jadi seperti kalau Bapak mata dikasih minyak. Nah, begitulah ini sekarang. Ada silikonnya, masih mau dioperasi. Doakan operasi berikutnya sukses, berhasil dengan baik. Insya Allah. Saya mohon maaf saya harus akhiri tausiah kita ini. Terima kasih, jaga terus sholat berjamaah ya adik-adik remaja masjid. Kalau kau mau hebat hidup kau di masjid. Saya sejak kecil itu dulu di kampung belum tahu namanya itikaf. Kalau Ramadan masih SD Pak, saya sudah hidup tinggal di masjid bermalam. Kalau taraweh saya teriak-teriak sahur sahur sahur. Itu waktu saya kecil, saya belum tahu namanya itu itikaf. Ternyata itulah itikaf, bermalam di masjid. Kenapa saya suka dulu bermalam di masjid? Karena lebih nyaman. Nah, adik-adik, bapak-bapak, bagus dijadikan kebiasaan. Mungkin sekali 3 bulan di masjid ini bikin sholat berjamaah. Tidak mesti Ramadan baru ada kita namanya itikaf. Itikaf boleh di luar Ramadan. Datang kita rame-rame, terutama yang sudah tua-tua, digagas oleh Pak Imam, ya, datang sholat itikaf, sholat tengah malam bareng-bareng. Adik-adik, kalau kau hidup di masjid, kau urus masjid, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu. Saya saja kalau Bapak urus rumah saya pasti bahagia. Apalagi Allah, ya. Mudah-mudahan ada manfaat.